Oke, Des. Jadi ada pertanyaan apa nih yang bisa kita diskusikan hari ini? Oke, Pak, pertanyaannya tuh dari dasar dulu ya, Pak. Yang aku ingin tanyain itu, kan Mm-mm, kalau misalnya kita mau lamar kerja itu kan biasanya ada dua, yang sering aku lalu itu ada dua pilihan lah, dari web karir, terus dari platform, sama satu lagi dari Gmail, tiga ding gitu. Nah, mm-mm. yang aku ingin tanyain itu tuh kalau misalnya dia web karir, itu tuh ada nggak sih tanda-tanda kalau misalnya itu ada cloningan dari web karir orang lain gitu. Jadi tuh bukan punya punya si perusahaan itu gitu loh. Web karir cloningan ya. Wah, ini menarik nih. Ini kamu hubungannya sama loker palsu ya, gitu ya. Ya, kurang lebih kayak gitu. Tapi kalau kamu bilangnya web karir itu artinya website yang oke, cloning ya. Oke, menarik, Nah, menarik, menarik. Kita diskusi dulu ya. Biasanya memang lowongan kerja palsu itu dia akan bergerak secara bebas. Aku ngomong dulu ya, awalnya gitu. Jadi lowongan kerja palsu itu akan bergerak secara bebas, secara acak. Dia akan nyebar dari satu messenger ke messenger lain, ke satu sosial media lain secara acak. Tapi ada gitu ya, lowongan kerja yang dia tuh bergerak secara yang palsu ya, yang bergerak secara terstruktur. Yaitu yang mungkin kamu tanyain, yang mungkin beberapa minggu lalu kali ya yang aku bahas gitu, bahwa ada ini akun Instagramnya perusahaan asli, ini akun Instagram perusahaan yang palsu gitu ya, kayak gitu. Ini sosmed, ini terstruktur palsu tapi bikin akun gitu, sosmed gitu. Ada juga website bentuknya gitu. Oke, yang nggak kamu tanyain tadi gitu ya. Nah, akun yang didesain, entah itu website atau akun sosmed gitu ya, yang didesain untuk share loker palsu ini kan termasuk lebih terstruktur gitu. Biasanya yang diacak itu adalah udah kita sebar loker palsunya, kita nyebar. Tapi ini sekarang ada yang semacam itu. Bukan sekarang sih, ini sebenarnya udah lama. Nah, saking lamanya kelihatan kayak asli. Karena orang-orang yang nipu ini ya kan belajar juga nih gimana ya biar susah di cross check, susah di ini itu. Termasuk yang aku share di grup itu kan tipis sekali perbedaannya antara yang asli sama yang palsu. Gimana cara ngeceknya? Nah, ini cara ngecek paling gampang suatu website atau suatu sosmed, akun sosmed ya, aku sekalian aja jelasinnya ya. Asli atau palsu adalah dengan mengkaitkannya dengan official sosmed dan website yang lain. Misal, di website kan kadang suka nyebut ini official IG, Facebook, apa gitu kan. LinkedIn, apa-apa. Di akun LinkedIn, kadang kan juga langsung nyebut ini websitenya, ini apa. Jadi itu akan ngelingkar terus tuh, sosial media, ya, sama mungkin kayak official websitenya, mungkin kayak email kalau mau hubungi siapa, jadi saling ngeling gitu. Nah biasanya, ya, akun atau website yang palsu, dia nggak nyangkutin kemana-mana, oke? Gitu. Ya dong, kayak ibaratnya ini akun A. Akun A bilang, Anda bisa menemukan kita nggak cuma di A ini, tapi di B, C, D, E, F. Nanti ada akun B. Anda bisa menemukan kita nggak cuma di B ini, ada A, C, D, E, F. Gitu terus gitu. Sampai akun F ya bilang, Anda bisa akses kita nggak cuma di F, ada A, B, C, D, E gitu. Itulah ya yang dilakukan sama banyak perusahaan itu akan ngaitin semuanya itu. Gitu. Jadi itu adalah cara paling gampang gitu kan ya. Jadi kita cross check semua yang berkaitan dengan ini gitu ya kan. Kalau misalkan di A ngarahin websitenya ke sana, di sosmed B ngarahin website sana gitu kan. Berarti kan kita bisa bilang bahwa ya udah ini validnya di situ gitu ya. Jadi itu cara secara general dulu. Nah, tapi jangan didefinisikan sebagai oh kalau loker atau bukan loker sih, lebih kayak ke website palsu berarti dia nggak nyangkutin. Ada yang dia nggak nyantumin, nggak nyangkutin, atau yang kedua pura-pura nyangkutin gitu. Yang sini ngarah ya si website palsu ini ngarahin ke official. Official nggak ngarahin ke sini loh, ke yang ini. Terus ini siapa? Kan gitu. Gitu. Iya, Jadi semacam itu. benar. Ya, gitu. Betul. Atau yang lainnya adalah yang palsu ini dia akan nyangkutin ke yang palsu yang lain. Itu ada nggak? Ada. Misalkan di sini, terus bagi Anda yang berminat silahkan hubungi WA ini, lewat Bitly ini, gitu. Lewat sesuatu yang saat itu juga nggak bisa kita cross check asli atau enggak gitu. Oke. Tahap nomor satu adalah
cross check dari sisi nyangkut-nyangkutinnya ini. Oke ya? Oke, Pak. Oke, Des, itu tahap pertama, yaitu ya, kita cross check dulu kaitan antara official sosmed dan website tersebut. Nomor satu itu paling gampang. Yang nomor dua adalah tanyakan langsung kebenaran website tersebut gitu ke official salah satu sosmednya. Misalkan kamu nemu website ini, tapi ada yang namanya mirip tuh, gitu kan? DM aja udah misalkan. Kalau memang tadi kamu lewat nyangkut-nyangkutin kamu masih belum bisa ngambil kesimpulan, DM aja. Oh, websitenya itu yang ini atau yang ini, kayak gitu. Kamu boleh nanya. Selain lewat DM IG atau official yang lain, boleh nanya ke siapa lagi orang yang bekerja di sana. Gitu. Boleh rekruter yang kamu bisa ketemukan di LinkedIn, boleh ya pekerjanya sana, pegawainya sana. Gitu. Ya kan? Kan untuk ngecek kebenaran ini atau ini. Gitu. Jadi tanyakan langsung ke orang-orangnya. Tanya di sini kamu bisa melakukan secara secara komprehensif juga, nggak cuma tanya. Kadang rekruter itu di akun rekrutmennya dia, ya kan? Di akunnya dia lah pribadi, dia akan menyantumkan tuh website suatu perusahaan ini. Gitu. Jadi bisa kita cross check juga tadi. Jadi kayak rekruter ini pun juga kayak kadang ada yang masang di bannernya tuh, ini perusahaannya ini, ke website ini. Kadang beliaunya posting locker di timeline gitu ya. Tapi di bawahnya ada more info ke sini gitu-gitu. Jadi kita bisa cross check-nya lewat situ dulu. Oke ya. Jadi nomor satu adalah belajar dari kaitannya ini. Yang kedua adalah tanya ke orang-orang yang memang bekerja di sana. Paling gampang rekruter. Kayak gitu. Itu yang nomor 2 gitu. Nah, yang nomor 3 gitu, ya tanya sama orang di luar itu semua. Jadi kamu nggak ngecek sendiri kaitannya, kamu juga nggak nanya sama orang-orang yang bekerja di sana atau bagian dari perusahaan itu. Ya kayak sama aku, sama teman-teman yang ada di grup dokter gitu ya. Tanya aja, teman-teman ini asli nggak? Karena semacam ini, kayak gitu. Mata kita tuh nanti akan peka gitu. Jadi kayak kalau itu palsu, kayaknya nih aneh deh. Kok infonya gini doang sih? Kok gambarnya kayak download lewat Google gitu sih ya? Gitu, ini perusahaan kayak gini kok ilustrasi gambar-gambarnya tuh kayak gambar-gambar kegiatan di luar negeri gitu kan gitu ya. Misalkan apa kayak gitu logistik atau apa kayak dicomot taruh aja gitu. Belum nanti domain websitenya yang nggak jelas gitu ya. Kayak gitu website. Nah, itu bisa bisa menjadi suatu pertimbangan kita dan ini bisa kita perlakukan kok yang sosmed palsunya ya gitu. Ini sosmednya kok aneh, kok kayak gini gitu. Kita nggak bisa bilang loh, follower banyak pasti asli, nggak. Yang kemarin yang kita bahas minggu lalu apa yang rame di grup WA itu ya, semua WA itu rame bahwa akun palsu followernya 3 kali lipat yang asli. Nah kan gila itu. Itu beneran serius gitu. Itu sampai rame di salah satu grup, ada grup HRD gitu kan. Aku posting di sana, ya ada yang bereaksi langsung, dari mana dasarnya Anda bilang bahwa ini palsu, tapi gini-gini, emang Anda karyawan sana, aku diikutin, nggak masalah. Ternyata kebetulan di grup itu memang ada recruiter yang berasal dari sana gitu, ada HR manager apa supervisor gitu yang dari sana. Langsung beliaunya menjelaskan, betul itu palsu bla 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 gitu. Biasanya juga kalau kita cross check gitu, official sosmed gitu, kadang kan ada highlight-nya gitu ya. Ada highlight-nya, di highlight itu kan suka ada tuh hoax atau info palsu atau apa. Jadi udah ada capture-an di situ. Tinggal kita harus peka aja baca-baca gitu. Jadi akun official sosmed paling gampang di sini tuh adalah Instagram. Biasanya di highlight-nya itu ada locker apa, tapi kadang ada hoax gitu tulisannya. Nah, itu tinggal dibuka-buka aja tuh. Itu bisa kayak capture-an dari akun palsu, ada capture-an dari panggilan kerja palsu, ada capture-an dari info locker yang beredar yang palsu dan lain-lain semacam itu. Nah, dengan mengecek secara komprehensif semacam ini gitu, akhirnya nanti kamu akan menemukan bahwa pola sih gini, makin sering kamu nemu akun palsu, website palsu, makin kamu tuh kayak punya kepekaan aja gitu. Ah, ini palsu nih. Ah, nggak gini, kayak gitu. Nah, itu biar punya kayak gitu, kamu harus punya journey-nya dulu dengan urutan kayak tadi sih. Gitu ya, Des ya. Semoga cukup jelas ya yang general ya. Oke, Pak. Sama aku mau Apa nanya lagi, lagi? Pak. Boleh, apa tuh?
Kan kalau misalnya kita ngirim lamaran lewat email, itu kan biasanya kayak cantumin CV gitu. Nah, selain CV, apakah kita juga harus mencantumin kayak misalnya kita punya surat lamaran kerja, atau kita punya sertifikat, transkrip, dan ijazah, atau cuma memang pure ya CV aja yang dikirim gitu? Oke, aku jelasin ya. Kalau kita mengirimkan lamaran via email, gitu ya, kita tidak harus mengartikan arahan dari loker tersebut seperti yang ditulis 100% ada di info lokernya. Contoh, apa kita harus ngirim kalau di arahannya dan silahkan kirimkan CV ke email ini. Apakah kita harus selalu ngirimkan email? Ngirimkan CV aja. Jawabanku sih enggak, gitu. Nanti kalau kamu aku tunjukin beberapa loker, tulisannya silahkan kirimkan lamaran ke email ini. Apa kamu akan ngirim surat lamaran aja nggak ada CV-nya? Nah, kamu akan sering tuh nemu kalimat-kalimat kayak gitu. Silahkan kirimkan lamaran ke ini email gitu. Masa ya kita kirim surat lamaran gitu. Jadi jangan diterjemahkan secara harfiah gitu aja yang tertulis gitu aja gitu. Karena kita konteksnya ngomongnya adalah lewat email gitu. Dan sampai detik ini ya aku belum pernah dapat info dari teman-teman rekruter juga gitu bahwa melampirkan dokumen lain menyebabkan si kandidat itu di blacklist atau otomatis ditolak. Enggak, aku belum pernah dengar itu sampai detik ini. Kayak gitu. Kenapa kok akhirnya yang disampaikan hanya CV saja? Karena ibaratnya rekruter itu bilang bahwa untuk tahap screening awal gitu ya, kita tuh bahan pertimbangannya tuh nggak harus sampai yang dokumen pribadi ke detail-detail kayak gitu. Ini mau nanti akhirnya yang ngerekrut ini, maksudnya arahannya ke rekruter atau kadang ada yang user kan minta langsung dikirim ke user gitu, itu nggak masalah kok gitu. Kita masukin aja, lampirin aja dokumen-dokumen standar gitu. Nah, yang penting kalau misalkan kita ada arahan kirim lewat email, kita harus baca dulu di situ. Apa aja sih arahannya? Ada nggak batasan ukuran filenya? Ada nggak format tertentu? Ada nggak judulnya apa? Gitu. Kemudian nanti kita ngirimnya gimana? Ya biasa kan satu PDF banyak halaman ya kayak gitu. Kecuali ada format lain yang diminta gitu kan. Misal di lokernya ada arahan Word ya udah kirimin Word kayak gitu. Tapi jenis dokumennya apa aja? Ya yang standar-standar aja. Misalnya tadi lamaran, CV, portofolio, boleh nggak? Boleh. Portofolio nguatin CV, ada surat lamaran yang menunjukkan ini loh. Itu kayak kamu ngetuk pintu gitu, ada surat lamaran gitu. Gitu. Boleh. Lamaran, CV, ijazah, transkrip boleh, lamaran, CV, sertifikat boleh. Tapi gimana ya Kak kalau ternyata nanti ada dokumen-dokumen yang terlewat atau mereka butuhkan? Pasti akan diminta. Bahkan di surat lamaran kamu bisa sampaikan di kalimat penutupnya gitu. Demikian surat lamaran ini saya buat apabila Bapak membutuhkan dokumen atau informasi tambahan terkait dengan kualifikasi saya, silahkan menghubungi saya melalui email blablabla@gmail.com misalkan atau nomor WhatsApp ini. Terima kasih gitu. Kau bisa sampaikan kayak gitu. Jadi nggak masalah gitu. Oke ya. Jadi Oke, oke, Pak. jadi di situ jangan hanya dilihat semacam itu karena ini konteksnya adalah lewat email. Asal nggak ngelebihi ukuran sekiannya terus nggak ada arahan-arahan khusus gitu kan, kamu berhak mengirimkan yang semacam ini itu. Cuman dokumen pribadi nggak usah dikirim, KTP, KK, SIM, NPWP, KCK, sertifikat vaksin, kartu kuning gitu-gitu nanti aja kayak gitu. Oke, oke, Pak. Jadi kayak memang yang standar aja yang dikirim gitu ya, Pak ya? Kecuali memang sejak awal udah ada arahan khusus tuh. Silahkan kirimkan ini banyak. Misalnya kalau ada rekrutmen konsultan gitu kan bisa kadang mintanya banyak banget kayak gitu, ya kan. Tapi kan balik lagi gitu, ini kita konteksnya email gitu. Kalau platform lain ya beda lagi gitu kan. Platform-platform lain juga beda lagi gitu. Tapi kalau konteksnya email kayak tadi gitu. Oh gitu, Pak. Oke. Saya mau nanya terkait dengan portofolio, Pak. Yang tadi kan Bapak agak nyinggung tentang portofolio. Nah, gimana sih Pak cara ngebangun portofolio? Nah, di mana tuh saya sebenarnya kan bukan jurusan dari yang kayak teknik. Mungkin kalau teknik memang punya gambaran, dia punya portofolio, dia gambar teknik gitu. Nah, saya kan memang dari ini, Pak. Nah, di situ saya kalau disuruh melampirkan portofolio itu saya agak bingung. Maksudnya ini portofolio yang seperti apa sih kalau misalnya jurusan saya untuk bisa dimasukin gitu? Oke. Jadi gini, kita harus sepakat dulu ya bahwa portofolio itu bukti karya. Oke. Bukti karya atau momen momen kamu ibaratnya momen karya ya, momen bukti karya. Momen lah ya itu dokumentasi momen saat kamu ada karya tertentu kayak gitu. Nah, ibaratnya di CV kamu ngeklaim saya punya pengalaman ini, saya pernah ini.
Di portofolio kamu nunjukin, ini loh buktinya, kayak gitu. Ini loh momennya, kayak gini loh. Kayak gitu. Nah, gimana? Apakah semua jurusan bisa, apakah kita harus selalu mengirimkan lamaran dengan portofolio? Nggak selalu, tapi ada portofolio bagus. Lalu gimana kalau jurusan-jurusan tertentu? Memang benar bahwa ada suatu bidang jurusan klaster tertentu yang akan diuntungkan gitu, khususnya dalam pembuatan portofolio, ya kan? Akan lebih mudah mengilustrasikannya atau membuatnya. Apalagi jurusan-jurusan yang ya tadi ada yang desain komunikasi visual dan lain-lain gitu-gitu ya, seorang graphic designer dan lain-lain gitu, yang ibaratnya tinggal ya udah tinggal bukti karyanya, hasil karyanya taruh-taruh bla 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 kayak gitu. Lalu gimana buat orang yang jurusan lain? Tetap bisa kayak gitu. Misal aku fresh grade, kamu orang MIPA, aku orang MIPA, kamu fresh grade misalkan kayak gitu. Nah, portofolio kamu isinya apa aja? Urutin aja berdasarkan yang kamu klaim, berdasarkan yang kamu klaim di CV gitu. Misalkan di situ kamu bilang bahwa kamu pernah magang sebagai admin sosial media apa gitu. Ya sudah gitu. Di situ kamu boleh menyantumkan screenshot halaman depannya sosmed-sosmed yang pernah kamu maintain. Bahkan kalau ada foto kamu sama orang, misalkan kalau hari terakhir magang itu kan suka ada kayak serah terima sertifikat piagam atau plakat gitu kan. Ya udah momen itu kamu tunjukkan. Tuh. Oh, Gitu ya. kayak Jadi gitu magang. Jadi boleh portofolio itu bukti. nggak cuma tentang ini ya Pak, misalnya nggak cuma tentang kayak apa sih yang kita kerjain. Kalau misalnya kayak skripsi itu bisa nggak sih Pak dimasukin portofolio? Nggak apa-apa kalau memang ada skripsinya, mungkin kayak kamu skripsi boleh boleh lebih kayak ke bukti karyanya aja gitu. Jadi misalkan dari hasilnya atau apanya itu, terus skripsi itu kayak gimana gitu, bukti karya aja nggak apa-apa. Atau misal kamu ada honor and award gitu, momen apa misalkan kamu penerima suatu beasiswa kayak gitu, ya udah taruh aja di situ, misalkan momen ada momen event penyerahan beasiswa kayak, atau ada pengumuman kamu dapat beasiswa, ada piagam apa kayak yang dikasih, atau tadi ada serah terima secara simbolisnya kayak gitu boleh. Terus kamu memenangkan lomba-lomba apa, lomba debat atau apa, ada foto kamu yang lagi di stage gitu, lagi momen event itu nggak masalah gitu. Nggak cuma itu kan, semua kan tinggal mengubah yang visual ke yang cetak tertulis gitu kan ya gitu, itu juga bisa. Jangankan itu, suara aja bisa dikonversi gitu. Ada temen yang beberapa waktu yang lalu juga kayak gitu. Aku jurusan seni musik. Gimana? Apa yang harus aku lakukan? Gimana mengkonversi audio ke cetak kayak gitu? Ya sudah gitu. Apa karyamu? Aku bisa main banyak alat musik. Oke, terus apa lagi? Aku pencipta lagu. Oke, apalagi aku punya band gitu. Aku pernah ikut kayak student choir gitu. Dapat dapat undangan lomba-lomba ke sana sini gitu. Ya udah, momen itu diupload ke YouTube gitu. Kemudian di YouTube-nya tuh di-capture aja, taruh di portofolio, dikasih link URL YouTube-nya gitu. Kasih QR code misalkan atau gimana, jelaskan aja gitu. Salah satu dari sekian delegasi universitas ini untuk mengikuti perlombaan paduan suara tingkat ini di negara ini misalkan gitu-gitu misalkan. Diikuti dari sekian peserta dari sekian negara atau sekian benua gitu. Nggak apa-apa, bukti karya. Itu kan karya nggak harus karya. Jadi gini, memang ya yang portofolio itu ada namanya portofolio individu, ada namanya portofolio kelompok, ada namanya portofolio organisasi atau perusahaan. Nah, pada saat akan direkrut, kan kita ngerekrut orang, nggak ngerekrut kelompok, ya kan? Nggak ngerekrut perusahaan. Maka diusahakan bukti-bukti karyanya dia, karya pribadi, momen-momenmu gitu kan. Tapi kan ada karya yang memang itu dilakukan secara bersama dan aku tuh berkontribusi gitu. Yang tadi kayak misalnya paduan suara cuma sendiri dong gitu kan. Itu. Sehingga ada beberapa yang harus kamu mendisplay itu karena kamu juga ada di dalamnya gitu. Ya why not gitu. Gitu. Jadi itu bisa tuliskan semacam itu. Kamu ada achievement apa apalagi yang lain gitu. Jadi nggak harus yang sifatnya tuh hasil yang udah jadi kayak gitu. Jadi nggak harus yang berbentuk udah di hasil desain, hasil apa gitu. Beberapa waktu yang lalu juga ada teman yang dia jurusannya apa, tapi dia pengen bikin portofolio. Intinya aku suka copywriting gitu. Gimana? Ya udah gitu. Terus di portofolioku isinya artikel-artikel banyak gitu Kak, terus berapa halaman? No, gitu. Kamu punya artikel banyak udah diposting di mana? Ada di Wattpad misalkan, kamu punya blog, punya apa? Cantumin aja nih. Terus pernah dimuat di surat kabar apa, media apa? Ya udah
di crop aja gitu, nggak harus semuanya ini dimuat di sini pada tanggal sekian dengan judul ini, kasih linknya kalau ada gitu-gitu. Bukti-bukti karya semacam itu aja gitu. Karena bukti karya pun nggak harus kita pelajari secara detail gitu. Kecuali ya tadi ya beberapa memang semacam itu, kayak ada harus bukti karya harus di mana, yang harus karya utuh ya bisa di display gitu kan di portofolio. Tapi kalau memang akhirnya itu adalah potongan-potongan momen ya nggak masalah gitu. Jadi kalau dengan sudut pandang yang semacam itu artinya apa? Semua bisa bikin portofolio kok. Oh, oke oke oke, Kayak Pak. gitu. Kalau aku kerja nih, aku di bagian marketing, kadang atau kerjanya sales dia jualan. Gimana caranya aku nganu bukti karya? Misalkan aku kemarin itu ada apa ya? SPG rokok. Gimana caranya aku bikin portofolio? Aku ngefoto rokok gitu, terus aku display. Lah rokok ini kan bikinan pabrik. Kan aku SPG gitu. Gimana aku bikin portofolio? Ya udah, kamu lagi nge-SPG di event apa? Event rokok. Oh, kebetulan ada konser musik. Aku ada booth di sana. Ya udah, fotomu berarti yang display gitu, yang ada di booth itu gitu. Atau mungkin kamu lagi candid, lagi mempromosikan produk rokok terbaru ke siapa, lagi nawarin siapa, temenmu dia ngefotoin tuh. Udah itu di display kayak gitu. Jadi Ya nggak dong. bisa umum gitu ya, Pak ya? Ya kayak gitu ya. Sekarang gimana? Kamu kerjanya tadi aku bilang jualan gitu. Mm-mm. Gitu kan. Gimana caranya aku contoh yang paling gampang aja nih yang SPG rokok itu kayak gitu. Gimana hasil karyanya? Karyamu apa? Padahal bikin kerjaanmu nge-sales gitu. Kemarin ada rokok, terus produk-produk bayi kayak Pampers dan teman-temannya dan lain-lain gimana gitu. Kamu mau ngefoto tadi popok gitu, terus ditaruh di portofolio. Orang ini bikinan pabrik, balik lagi gitu. Kamu jualan ini gimana? Kamu foto motor, foto mobil, display. Itu bukan bikinanmu gitu. Karyamu tuh adalah kamu bisa berjualan. Orang berjualan itu ngomong. Berarti yang kamu pamerkan di portofolio adalah capture moment yang menunjukkan bahwa kamu orang yang sedang berjualan, sedang persuasif, sedang memberikan solusi kebutuhan ke calon konsumen ini gitu. Ini tetap bisa gitu. Makanya tadi portofolio itu bisa hasil karya. Karyanya itu bisa benar-benar yang karyanya sebutnya barang atau momen gitu. Nah, barang itu juga nggak harus barang yang udah jadi, setengah jadi juga nggak apa-apa ibaratnya. Kita lagi proses. Kamu ada portofolio, kamu jadi bukan produk sutradara lah gitu. Gimana caranya kamu ngedisplay kayak gitu? Maksudnya kayak masa harus cover filmnya gitu yang udah jadi kan enggak gitu. Kamu lagi ngarahin talent, kamu lagi ngarahin ini itu, kamu lagi momen ngeliatin layar waktu suatu scene diambil dan lain-lain, itu kan bisa momen itu kan bisa ditunjukkan gitu. Kayak gitu. Saya Semacam mau itu. nanya lagi, Pak. Boleh. Bedanya interview user sama interview psikolog itu lebih detailnya tuh kayak mana sih, Pak? Oke, jelasin ya. Ada interview HR, ada interview user. Interview HR sama user itu dua hal yang beda. Walaupun kadang ada irisan. Irisan tuh artinya kadang di HR udah ditanya, user ditanya lagi, kayak gitu. Nah, biasanya yang ditanya-tanya lagi ini adalah satu, pertanyaan yang sering muncul, atau yang nomor dua, pertanyaan yang butuh didetailkan, gitu. Itu dulu. Oke? Nah, interview HR itu biasanya akan menanyakan apa? Semua potensi yang ada pada kamu, tapi tidak lebih dalam ke arah teknisnya. Seberapa resourceful-nya kamu, gitu. Ibaratnya tuh aku pengen tahu isi kulkas ini tuh sebenarnya tuh apa aja sih gitu. Aku buka tuh aku pengen tahu isi kulkasnya tuh apa aja gitu. Kalau user tuh lebih kayak oke, ada bahan-bahannya ini kan. Itu terus kalau ini gimana? Kamu bikin apa? Bikin sup gimana gitu-gitu. Jadi kalau HR tuh lebih ke seberapa resourceful-nya itu. Kenapa? Karena interview HR nanti akan dicocokkan dengan hasil psikotesmu. Akan dikorelasikan juga dengan CV-mu gitu. Jadi potensi suatu anak itu akan diukur banget di situ, ya kan? Makanya di tahap sebelumnya tuh kan ada psikotes yang sudah didesain untuk mengukur-ukur tertentu. Nah, nanti dicocokkan juga dengan hasil interview untuk apa? Ya ini sebagai kepedean HR untuk mengajukan ini anak ke tahap selanjutnya, nyodorin ke user kayak gitu. Oh, Tuh user kan. itu yang nanya tentang teknis-teknis gitu Lebih ya, banyak Pak ya? nanya ke teknis macam itu, ya. Oh, Kalau HR oke. tuh lebih ngegali gitu. Ngegali kamu tuh pernah apa, bisa apa, orangnya gimana, kepribadian kamu gitu ya. Emosi, cara pikir, cara pandang, budaya dan perusahaan gimana dan lain-lain. Ngebaca orangnya lah, personalitinya kamu gimana, bener-bener dibedah banget kayak gitu. Nah,
baik interview HR atau interview user ini sama-sama punya 3 tujuan umum. Pertama mengetahui, nomor 2 itu adalah melengkapi, nomor 3 itu adalah mengkoreksi. Interview HR misalkan, mengetahui apa? Mengetahui informasi baru yang barangkali dari tahap-tahap sebelumnya tuh belum diketahui atau belum terukur. Di CV belum ditulis, di psikotes belum terukur. Ternyata waktu ditanya-tanya sama HR, kamu mengucapkan sesuatu, kita butuh info itu gitu. Akhirnya kan mungkin beberapa interview HR kalau kamu pernah lihat ada yang bikin notes gitu sambil nulis nyatet kecil-kecil kayak gitu. Ada yang semacam itu. Jadi mengetahui hal yang baru. Yang nomor 2 adalah melengkapi informasi yang udah kita dapat sebelumnya. Mungkin dari CV kita tahu kamu kayak gini, tapi coba dong jelaskan ulang atau jelaskan terkait ini kamu dong gitu. Kadang tuh kita bisa jawab gitu beberapa pertanyaan HR yang kayak kan udah ditulis di CV, ngapain tanyain lagi, misalkan kayak gitu. Ada beberapa pertanyaan yang bisa kita jawab. Silahkan perkenalkan diri Anda. Sudah saya tulis di CV. Ngapain tanya lagi gitu. Misalkan ya gitu. Ekstrimnya gitu. Itu karena tadi ada fungsi itu juga gitu. Ya, melengkapi informasi yang udah ada. Barangkali yang tadi belum tertulis di CV, di psikotes nggak terukur, di sini bisa dilengkapi lagi. Barangkali lebih luas atau lebih dalam gitu ya. Itu nomor 2. Yang nomor 3 adalah mengkoreksi. Mengkoreksi apa? Mengkoreksi kesimpulan sementara terkait dengan kamu. Jadi lolos di setiap tahap artinya adalah kesimpulan-kesimpulan kecil yang menganggap bahwa kamu tuh cocok untuk posisi yang dibuka. Contoh, kita ngeliat CV, di screening kan CV-nya. Oh, ini Desi kayak gini nih. Kalau pertimbangannya CV ini doang, Desi ini cocok memang untuk posisi ini. Oke, lanjut ke tahap selanjutnya. Gitu. Psikotes gitu kan. Oh, kayak gini ya hasilnya ya, yang personality. Pokoknya anaknya tuh kayak gini, dicocokin sama CV. Oh, ini cocok sih. Ini layak sih untuk posisi ini. Lanjut ke tahap selanjutnya gitu. Akan ada kesimpulan-kesimpulan kecil yang muncul gitu di masing-masing tahap. Nah, di situ salah satunya kenapa ditanya adalah kita ingin ya bisa mengkoreksi juga barangkali ada penilaian kita yang sementara ini tuh ada yang salah. Aku pikir itu Desi gini, ternyata gini ya gitu. Atau yang negatif, oh aku pikir gini, ternyata gini gitu. Aku cuma rubah nada doang ya ini kayak gitu. Jadi interview HR atau user itu sama aja gitu. Aku bukan HR, aku user gitu ya. Gitu. Jadi user pun juga sama gitu. Udah diberikan informasinya ke dari HR gitu ya, diterima, kita akan lihat gitu. Misalkan kamu daftarnya ke aku nih, aku akan lihat kamu sejauh ini bisa apa, pernah apa, mampu apa, paham apa. Aku udah punya tim nih. Kamu kira-kira bisa ngeblend nggak ya dengan teman-teman tim yang unik-unik lucu-lucu ini? Kira-kira kamu cocok nggak dengan gaya komunikasi dan kepemimpinanku? Kira-kira kamu kalau diajari cepet nangkep nggak? Bisa ngikuti kecepatan kerjanya nggak? Kalau ditekan gimana? Gitu-gitu. Dan macam-macam. Jadi kecocokan antara tim yang udah ada termasuk dengan atasan gitu. Sama aja, user juga akan melakukan hal yang sama. Jadi di interview itu akan ditanya untuk menggali hal-hal yang semacam itu, mengetahui hal yang kita belum tahu, melengkapi informasi yang udah ada dan mengkoreksi kesimpulan apabila diperlukan gitu. Terkait dengan kamu dan kualifikasi kamu, kecocokan kamu terhadap posisi yang ada kayak gitu. Jadi akan lebih lebih bahas ke yang menggali kamu. Kira-kira kamu tuh orangnya gimana sih gitu. Kalau dikasih tekanan, kalau ditanya, kalau disuruh jelasin, kalau disuruh ini, ya itulah HR kayak gitu. Kalau user lebih ke teknis-teknis detail. Nanti kalau ada detail, kan dalam lagi ada interview, ada yang sampai direksi gitu-gitu, ya lebih kayak direksi nggak banyak ngomongin soal. Jadi direksi itu bisa beneran ngulang yang ada di HR, bisa ngulang yang ada di user gitu. Tapi kebanyakan kalau interview direksi itu lebih nanya ke yang sifatnya tuh bird view gitu, sudut pandang yang lebih tinggi lagi. Seberapa terstrukturnya kamu, apakah kamu punya planning yang jelas, seberapa visioner kamu, apa yang kamu tahu soal perusahaan ini ke depannya gimana dan lain-lain. Jadi kalau interview sama direksi gitu tuh ya kadang VP, kadang direksi gitu tuh kadang lebih kayak ke ada value gitulah gitu. Adem gitu dengerinnya gitu. Malah kita banyak dapat petuah-petuah, kata-kata bijak gitu. Gimana orang-orang hebat ini membawa perusahaan sampai segini ini gitu. Aku sendiri pun kalau ada interview sama direktur tuh kayak wah keren ya gitu-gitu gitu. Tapi ya tidak menutup kemungkinan yang ditanya di HR, di user juga akan ditanya. Kadang HR sama user ini interviewnya panel bareng gitu. 2 orang, 3 orang gitu. Bisa. Jadi gantian gitu. Sama aja sebenarnya fungsinya 3 hal tadi gitu. Apa yang harus disiapkan? Ya semuanya disiapkan gitu. Gitu ya, Des ya. Oke Pak. Kalau tentang medical check up itu Pak, itu gimana Pak? Medical check up itu apa aja sih yang biasanya dites gitu?
Oh, tergantung ya, tergantung perusahaan-perusahaannya itu kayak gimana ya. Ada kalau ini kamu browsing dulu deh gitu ya. Ini karena ini Oh, detail sih. Jadi intinya beda-beda gitu ya, Pak? ya beda-beda. Medical check up itu tergantung dengan posisi apa yang kamu ingin lamar kayak gitu. Ada yang standar ya, Oh, urin, darah, terus toraks gitu-gitu kan gitu. Mata dan lain-lain. Ada yang bener-bener detail, gitu. Gitu. oh, Jadi kalau jadi nggak jenis-jenis sama medik gitu. beda-beda kayak gitu. Gitu. Jadi ya gitu. Apalagi kalau kerjaan-kerjaan yang butuh butuh kondisi kesehatan, kondisi fisik tertentu kayak gitu kan, pasti kan akan lebih detail juga tuh gitu. Dan nggak Hmm. waktu tunggunya juga lama gitu kan. Ke rumah sakit sinilah atau ke lab yang kayak gini lah dikomodasiin. Terus harus ada checklist ini tes ini ya, tes ini, tes ini, tes ini, tes ini banyak macam-macam kayak gitu. Beda-beda perusahaannya gitu. Aku nggak bisa sebutin di sini gimana nya karena banyak banget gitu ya gitu. Aku mau bilang standarnya tuh ini ya nggak juga kayak gitu gitu karena beda-beda gitu untuk tes-tes yang tadi gitu. Apa namanya untuk yang harus diperform tesnya tuh apa aja kayak gitu sih. Saranku ya gimana ya ubah gaya hidup dan berolahragalah jangan stres gitu gitu. Oke, oke. Jaga lifestyle aja sih kalau kayak gitu kan sebenarnya kan semua tahapan rekrutmen itu bisa kamu pelajari bahkan belum ada panggilan tes sejak awal. Kau belajar soal CV yang benar menghadapi screening CV ya kayak gini bikin sesi review CV. Kamu mau menghadapi psikotes di internet banyak soal dan jawaban psikotes bisa kamu latih dulu walaupun nggak ada panggilan psikotes. Latihan interview bisa lewat channelku, bisa nonton di channel yang lain atau konten yang lain kayak pertanyaan yang sering muncul terus kamu latihan ngobrol role play ngomong sendiri atau sama temanmu. Medical check up kamu bisa tiap pagi olahraga pagi sore gitu terus mengubah pola hidup kamu makan yang lebih sehat, bergizi seimbang dan lain-lain. Nanti kalau ada panggilan tes tinggal kamu pelajari terus apa lagi kontrak kerja dan kontrak kamu bisa riset, baca UU ketenaga kerjaan, UU ini itu, terus baca pengalaman orang kayak oh kalau kontrak tuh apa sih yang harus dipertimbangin bla 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 bisa kamu baca sejak awal gitu kan. Jadi banyak tahap yang ibaratnya bisa kamu pelajari sejak awal, nggak perlu tahu dulu nanti akhirnya perusahaan apa yang manggil. Nanti kalau kamu udah tahu nama perusahaannya, hal-hal yang semacam ini tuh udah selesai. Jangan kayak 2 hari lagi ada interview, terus hari ini ngechat aku atau ngechat orang siapa kak, minta tips dong, aku besok mau interview, gimana ya gitu. Itu kayak kok dadakan banget ya gitu. Itu kan dari udah di luar, udah jauh-jauh hari gitu. Kak bisa aku ada psikotes, tipsnya apa kak gitu. Kerjakan dengan benar gitu. Ya gitu doang kan. Itu kak aku besok pagi ada interview nih via Zoom, aku harus nyiapin apa ya? Ya laptop, koneksi gitu kamu berharap aku jawab gimana gitu. Oh ya pelajari ya pertanyaan yang biasa muncul, pastikan paham posisi yang dilamar gini ya pasti kamu udah tahu gitu loh. Makanya hal-hal yang semacam ini kan kita bisa pelajari jauh-jauh hari dulu gitu ya kan. Jadi kalau misalkan malam sebelum tes harusnya kamu relax bukan panik dong kayak gitu ntar ngeblank ditanya ini itu ngeblank disuruh perform ini itu nggak maksimal gitu. Kita nggak harus berperforma jelek kok kadang kita udah melewati suatu passing grade, tapi tetap nggak lolos karena apa? Yang lain tuh lebih tinggi, karena kita bukan kandidat tunggal gitu. Iya, benar. Gitu. Makanya harus persiapan kalau hal-hal yang bisa dari jauh-jauh hari, kenapa enggak? Ya nggak sih, Des? Gitu. Iya, betul, betul. Itu hal-hal yang bisa kamu kamu lakukan gitu. Sampai di sini cukup jelas ya, Des ya? Cukup, cukup, Pak. Oke.